Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah. Alhamdulillah, jadi ketika memulai atau membuka forum ini, ternyata sudah hadir dari Papua, Prof. Partino. Dari Kalimantan ada Mas Dwi dan Pak Sairi, tadi lebih dulu dari Zoom ini dibuka, ya, jadi sudah menunggu. Dan saat ini, Alhamdulillah, sudah tersebar, ya, dari Papua hingga Sumatera. Dari Kalimantan cukup banyak, dari Jawa ini penyebarannya tambah banyak ini. Kita lihat ada dari Blitar, ada dari Malang, ya, ada dari Bandung, kayak Agus Kusnadi juga sudah terlihatan di layar, ya. Dari Sumatera juga, Alhamdulillah, ya. Golden Habit ya bisa berjalan, ya. Dan saat ini kita sudah berada di episode 154. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saudara sekalian, rahmakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan akhlak dan adab. Kalau pada Sabtu yang lalu kita membahas, ya, tentang adab mata dan telinga, maka pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan adab lisan. Ini juga masih ada hubungannya dengan sebelumnya, ya, mata, telinga, ya, lisan ini ternyata ada hubungan yang sangat erat sekali, sehingga kita tidak bisa memisahkan, ya, antara mata, telinga, dan lisan. Ini topik kita, ya, akhlak adab lisan. Bapak sekalian, ini yang kita bahas di Sabtu yang lalu, bahwa apa yang kita dengar itu akan di-memorize, akan diingat oleh pikiran kita. Ini di sini, ya, di tanda panah ini ada auditory cortex, ya, bagian otak, ya, yang memproses apa yang didengar sehingga kita bisa mengenali suara. Kita bisa mengenali suara yang kita dengar ini karena kita punya telinga yang baik, ya. Jadi telinga kita ini dari gelombang suara masuk ke dalam telinga, ya. Kemudian dari telinga ini di situ ada tulang-tulang yang mengantarkan ke saraf. Saraf dia akan mengantarkan ke otak. Di sini ada korteks auditory, ya, bagian otak yang memproses apa yang kita dengar. Ini dari apa yang kita dengar kemudian ke otak. Nah, selanjutnya apa yang kita lihat, ya, itu juga akan sampai ke otak. Di situ ada visual cortex, ya, bagian otak yang menginterpretasikan, memproses apa yang kita lihat. Ini dua indera ini merupakan indera yang sangat penting untuk kemudian bagaimana otak kita mememorize apa yang dilihat dan apa yang didengar, sehingga apa yang
dengar dan dilihat itu pada akhirnya akan menjadi kumpulan memori-memori yang memori ini ada dua jenis memori utama ya. Yang pertama adalah memori jangka pendek, jangka panjang ya. Yang jangka pendek ini biasanya cepat kita lupakan. Misalnya kita jalan-jalan ya, kemudian di jalan kita melihat ada mobil ya. Nah, ini memori jangka pendek. Oh, kita tahu ini mobil ini truk, ini mobil ini jeep, mobil ini apa sedan ya. Kita mengenali, tapi itu kemudian nanti kita lupakan ya, kita lupakan. Tetapi ada yang menjadi memori jangka panjang ya, memori jangka panjang. Memori jangka panjang itu kita lihat atau kita dengar, kita ulang lagi, ya, ulang lagi, sehingga pada akhirnya dia akan menjadi memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang ini kita akan bisa recall, kita bisa panggil kapan kita mau. Sesuatu yang tidak termemori, yang terlupakan, kita tidak bisa memanggilnya. Karena kita terlupa. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, memori ya, ini secara garis besar ada dua jenis ya, memori tersurat dan tersirat. Memori yang tersurat itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah episodic memory. Episodic memory ini adalah memori tentang peristiwa-peristiwa apa saja yang kita alami. Jadi biasanya kasepuan ya orang-orang yang sudah usianya apa namanya senior ya itu masih bisa mengingat dengan baik masa kecilnya yaitu memori perjalanan hidupnya diingat dengan baik. Tapi peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi itu mudah terlupakan. Tapi masalah masa kecil itu melekat ya melekat. Nah ini episode memory. Kemudian ada semantik memory. Semantik memori ini adalah memori tentang norma, tentang baik buruk, tentang hukum yang kita yakini. Ya. Ini kemudian menjadi apa? Menjadi tata nilai yang kita pegang. Nah, oleh karena itu, supaya tata nilai kita itu Qurani, maka kita harus sering mendengar atau melihat ya bacaan-bacaan Al-Quran. Ini supaya bagaimana eh, tata nilai yang ada di dalam pikiran kita yang berupa semantik memori itu memori yang dilandasi oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Maka perlu upaya terus-menerus ya bisa melihat, mendengar Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini kalau bisa menjadi bagian dari kegiatan hidup kita sepanjang masa, ya, mulai dari kecil, orang tua kita sudah mengenalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya kita secara mandiri itu membaca dan mendengarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka semantik memori kita, norma-norma yang kita pegang, ya, etika yang kita pegang, itu adalah yang berbasis pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu prosesnya perlu jangka panjang, diulang-ulang terus-menerus ya, sehingga akhirnya menjadi apa? Menjadi mindset cara berpikir kita ya, menjadi prosesor penting yang ada di dalam otak kita. Nah, ini dari apa yang kita lihat, ya, itu kemudian menjadi apa memori yang tersurat, ya, yang sifatnya jangka panjang, semantik memori, kita punya norma baik buruk itu sepenuhnya based on Quran. Ya, dalam bahasa kita kemarin, ini adalah tauhid, ya, tauhid. Karena pertimbangan terpenting kita untuk memutuskan melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu sepenuhnya based on Quran, ya, didasarkan pada Al-Quran.
Nah, ini proses yang perlu dilakukan ya terus-menerus sehingga apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat itu mestinya adalah ya sesuatu yang standarnya adalah kebaikan menurut Allah, yaitu ada di dalam Al-Quran. Nah, ini memori yang tersurat. Ya. Atau kalau dalam bahasa yang lain, itu adalah memori sadar, ya, kesadaran kita. Ya, jadi kita sadar tentang masalah ini. Kemudian memori yang kedua adalah memori yang tersirat. Memori tersirat ini disebut juga adalah memori bawah sadar, berupa kemahiran. Ya, jadi kita mahir bisa menulis, ya, bisa menyulam, ya, bisa nyetir mobil, ya, bisa melakukan aktivitas-aktivitas, mungkin bermain musik, bermain biola, itu kemahiran, itu adalah memori jangka panjang yang tersirat di bawah sadar yang terjadi karena kita ulang-ulang, ya, kita ulang-ulang itu kemudian kita mahir untuk melakukan sesuatu. Yang kedua adalah kebiasaan. Ya. Kebiasaan itu sesuatu yang kita lakukan karena dilakukan berulang-ulang, jadi memori jangka panjang, maka kita lakukan tanpa berpikir lagi, sudah menjadi habit, kebiasaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, biasa bangun jam 3 subuh, jam 3 jelang subuh misalnya, jam 3 dini hari. Nah, hari-hari kita bangun jam segitu. Kita biasa sholat di awal waktu berjamaah di masjid. Maka nggak usah dipikir lagi, kita akan melakukan terus-menerus. Ini sudah menjadi kebiasaan. Ya. Kebiasaan itu dibangun dengan mengulang-ulang ya, secara konsisten, istiqomah selama kurang lebih 90 hari berturut-turut. Maka akan menjadi kebiasaan. Nah, di situ, di dalam otak kita, ya, terhadap memori jangka panjang ini terjadi perubahan-perubahan. Ya, awalnya adalah perubahan fisiologis yang pada akhirnya akan terjadi perubahan yang sifatnya perubahan anatomis. Ini yang terjadi dalam otak. Maka kalau memori kita sudah diisi oleh Quran, maka ya yang tersurat maupun tersirat itu based on Quran. Kemahiran, kebiasaan itu adalah kemahiran, kebiasaan yang baik-baik menurut Al-Quran. Ini mekanismenya, bagaimana kita bisa membangun mindset dan membangun kebiasaan, ya, sehingga apa yang kita lakukan ya, sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan kita itu merupakan amal-amal soleh kita. Nah, inilah ya di dalam otak kita ya. Ini ada area Wernicke namanya. Ya, area Wernicke itu berfungsi untuk memproses apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, diproses di sini, kemudian ditransmisikan namanya area Broca. Area Broca ini area yang mengendalikan pembicaraan. Jadi kita bisa ngomong, ya, saya bisa berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian seperti ini, itu dikendalikan oleh area Broca yang ada di bagian otak ini, ya, di bagian yang berwarna kemerahan ini, ya. Nah, ini dia akan mengendalikan alat-alat bicara kita. Di situ ada lidah, ada mulut, ada pita suara, ya, eh, ada bibir, ya, yang nanti akan melakukan gerakan-gerakan yang bermakna itu berdasarkan apa yang telah disinyalkan atau diperintahkan oleh area Broca ini. Nah, area Broca itu akan memerintahkan sesuai dengan memori yang dibangun dalam jangka panjang. Ya. Ada yang area Brocanya tersusun atau terdesain sedemikian rupa sehingga dia mampu memfilter ya kata-kata yang mau diucapkan.
Jadi dia filter, tidak semua kalimat, semua kata dia bisa ucapkan, ya. Tetapi dia memilih kata-kata tertentu untuk mengkomunikasikan ide-idenya, apa yang dia pikirkan. Nah, ini kalau orang yang biasa bicara baik, ya, maka area brokannya itu tidak bisa mengeluarkan kata-kata kotor, ya, kata-kata umpatan, kata-kata magian, ya, kata-kata yang tidak baik, yang bohong dan lain sebagainya, itu telah terfilter, ya, tersistem, terdesain di dalam area broka ini, sehingga dia hanya bisa mentransmisikan kata-kata yang baik-baik saja. Itu diatur ya lewat memori jangka panjang yang kita sematkan di pikiran kita ya. Dan ini dilatih mulai sejak kita anak-anak oleh orang tua kita ya. Jadi orang tua itu punya peran yang penting di dalam mengenalkan kata-kata apa saja yang bisa kita munculkan lewat lisan kita, ya, lewat lisan kita, sehingga ya, bisa saja kita mengeluarkan kata-kata apa saja tergantung dari proses yang ada di otak kita, terutama di area broca ini. Beruntung saya punya orang tua yang tidak bisa mengeluarkan kata-kata kotor, ya, sehingga tidak pernah ya mendengar kata-kata kotor dari orang tua. Ya. Nah, sehingga sekarang pun juga menjadi sulit untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak biasa kita keluarkan. Nah, ini prosesnya adalah panjang sekali di area broca ini. Nah, sekarang bagaimana Allah menuntunkan kita seharusnya berkata-kata? Nah, sekalian ini saya kutipkan beberapa ayat, ya. Antara lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Jadi Allah memerintahkan kita berkata-kata yang benar. Kalau kita bertauhid, ini menjadi pertimbangan terpenting kita. Maka lisan kita harus menghasilkan kata-kata yang benar. Yang didahului oleh core belief, keyakinan bahwa Allah memerintahkan yang benar, maka ini harus menjadi keyakinan kita, ya, bahwa apa yang diperintahkan Allah itu juga menjadi keyakinan kita. Kita harus berkata-kata yang benar. Faqulalahu qawlan layyinan. Berbicaralah dengan perkataan yang lemah lembut. Kita juga diminta bicara dengan cara yang lemah lembut. Kemudian juga di dalam Quran surah An-Nisa ya, dengan qaulan baligha. Qaulan baligha, kata-kata yang membekas di jiwa. Jadi kita berbicara dengan kata-kata yang membekas di jiwa. Kemudian di dalam Quran surah Al-Isra ya, itu qaulan maisura, perkataan yang lemah lembut. Ya, ini di dalam Quran surah Al-Isra. Ya. Di dalam Al-Isra lagi, ya, di situ kita juga kepada orang tua, ya, wa qul lahuma qaulan karima. Berkatalah kepada keduanya kata-kata yang karima, kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang baik. Ya. Qaulan maisuro, kata-kata yang lemah lembut. Inilah Allah memerintahkan kita untuk berkata-kata yang benar, yang baik, lemah lembut. Ini harus menjadi keyakinan kita. Sehingga kita mengolah, inilah yang baik, inilah yang baik. Sebaliknya menjadi buruk. Sehingga dengan kebaikan itu, ya,
kita membangun mindset kita. Ini beberapa dari petunjuk Nabi kita. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Artinya apa yang kita ucapkan itu tidak mengganggu orang lain. Kita jaga betul mulut kita sehingga tidak mengganggu orang lain. Dari Abu Hurairah, Rasulullah juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jadi pilihan kita hanya berkata-kata yang baik saja. Kalau tidak mampu berkata-kata yang baik, maka kita harus diam. Ketika ada dorongan untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik, maka upaya yang harus kita lakukan, kita harus mengunci lisan kita, tidak mengeluarkan dorongan-dorongan untuk berkata-kata yang tidak baik itu. Nah, keyakinan seperti itu, Bapak Ibu sekalian, melahirkan akhlak mulia dalam hal berbicara, dalam hal memanfaatkan lisan. Sehingga seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal abda la yatakallamu il kalimati mirridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhullahu biha darajat. Sungguh seorang hamba yang berbicara dengan kalimat yang diridhoi Allah tanpa dipikir-pikir. Tanpa dipikir-pikir ini artinya sudah otomatis. Nggak usah mikir-mikir, yang keluar itu otomatis baik. Otomatis kalimat-kalimat yang diridhoi Allah. Ini adalah proses jangka panjang, ya, mengatur pikiran kita, otak kita, untuk hanya bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Itu proses tarbiyah jangka panjang, sehingga kita mengeluarkannya, mengucapkannya itu secara otomatis dijamin baik. Ya. La yulqi laha balan. Nggak usah dipikir-pikir lagi, keluarnya baik. Maka hamba yang demikian ini, yarfa'uhullahu biha darajat. Allah meningkatkan derajatnya dengan kata-katanya itu. Ya, jadi yang baik itu otomatis. Dalam kondisi apapun, respon terhadap kata-kata seperti apapun, ya, merespon orang marah, merespon orang mencaci, merespon orang berghibah, dan lain sebagainya, tetap dengan kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini riyadhahnya perlu waktu. Sebab kadang-kadang ketika kita berada di dalam kondisi normal, kita bisa berkata-kata yang baik. Tetapi ketika dalam kondisi yang tidak normal, misalnya kita dimaki-maki orang, kita dikecilkan artinya oleh orang, ini dorongan untuk berkata-kata tidak baik itu bisa muncul. Tetapi orang yang bisa merespon, mengucapkan kata-kata baik dalam kondisi apapun, nggak usah dipikir-pikir lagi, maka setiap kata yang keluar itu akan meningkatkan derajat kita. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqilaha balan
yahwi biha fi jahannam. Dan sungguh seorang hamba yang berbicara dengan kalimat yang dimurkai Allah tanpa dipikir-pikir, dia melemparkan ke dalam neraka. Ya. Jadi ngomong kotor ya kok nggak dipikir ya. Begitu dia kecewa, yang keluar umpatan. Ya. Begitu dia nggak senang dengan orang lain, yang keluar makian. Nggak usah dipikir. Ngobrol-ngobrol tentang orang, yang keluar sisi buruknya, ghibahnya. Nggak dipikir-pikir. Nah, ini banyak ya yang menjadi kebiasaan, ya. Maki-maki, mengumpat, kata-kata yang tidak baik, ya. Nggak usah dipikir lagi. Begitu ada aksi yang tidak menyenangkan, ya, sesuatu yang tidak menyenangkan dia terima, maka responnya adalah kata-kata yang buruk, makian, umpatan, celaan, ribah, dan lain sebagainya. Nah, hati-hati ketika ini sudah menjadi kebiasaan, dia ucapkan nggak dipikir-pikir lagi, begitu kecewa langsung umpat, maka yahwi biha fi jahannam. Allah melemparkannya akibat kata-kata buruknya itu ke jahanam. Jadi sesungguhnya yang melemparkan ke jahanam adalah kata-kata buruknya itu. Allah membuat rumus. Kalau biasa mengucapkan kata-kata buruk, maka ya, ini artinya membiarkan diri terlempar ke jahanam. Nah, disinilah ya lesan itu memang perlu dibimbing, ya, dilatih, dididik dalam jangka panjang untuk hanya bisa bicara dengan kata-kata yang diridhoi Allah. Min ridwanillah. Ini proses jangka panjang ya. Nah, semakin berat ancaman seseorang biasanya muncul ya kata-kata yang tidak baik. Mudah-mudahan kita semua bisa ke sana. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, mindset yang dibangun dalam rangka mengendalikan lisan kita itu otomatis memilih perkataan yang diridhai Allah dan memerintahkan lisan mengucapkannya dengan nada yang baik. Ini mindset akhlaknya lisan ya, terkait dengan lisan. Jadi di dalam pikiran kita, di dalam otak kita itu sudah ada prosesor yang bekerja secara otomatis untuk menyortir, memilih berbagai macam jenis kalimat, kata-kata itu yang bisa ditransmisikan ke lisan itu hanya kata-kata yang diridhoi Allah saja. Jadi prosesor di otak kita itu hanya bisa memerintahkan lisan untuk mengucapkan kata-kata yang diridhoi Allah dengan apa? Dengan kata-kata yang baik. Ini juga proses sepanjang hayat kita membangun mindset seperti ini. Kita tahu ciri akhlak itu adalah sudah nggak dipikir-pikir lagi. Maka prosesornya harus dibikin menjadi otomatis. Bisa menyortir, memilih kata-kata yang baik, yang diridhai Allah, yang bisa diucapkan oleh lisan kita. Maka kalau kita sudah punya prosesor seperti itu, Bapak sekalian, adab kita akan baik. Ya. Jadi akhlak yang baik, akhlak yang mulia akan menghasilkan ibadah. Ibadah itu gerak, ya, gerak fisik.
Hasilnya antara lain berupa perkataan ini, perkataan yang baik. Maka orang yang tauhidnya benar, core belief-nya benar, akhlaknya mulia, mempunyai tata nilai yang mulia, maka akan dijamin perkataan yang dikeluarkan oleh lesannya adalah perkataan yang benar dan baik. Nah, kalau misalnya ada yang tidak benar, ada yang tidak baik, berarti kita perlu benahi prosesor kita. Ya. Tauhid kita perlu kita perbarui. Tata nilai yang kita sematkan di dalam pikiran kita itu juga kita benahi. Ini proses yang tidak ada hentinya sepanjang hayat. Jadi perkataannya benar dan baik, diucapkan dengan nada yang menyenangkan. Jadi kita dituntun ya qaila mausura qaulalayina ya yang menjadi apa yang mendengarkan kita itu senang dengan apa yang kita ucapkan ya, yang lesan kita ucapkan ya. Ini nadanya kita diperintahkan untuk dengan nada yang menyenangkan. Raut muka ya ketika kita berkata-kata, lesan kita berkata-kata, itu juga raut muka yang menyenangkan. Ya. Nabi itu selalu tersenyum ya ketika sedang berkata-kata. Sehingga orang merasa senang kalau apa namanya berkata-kata dengan Nabi. Nah, ini mestinya kita contoh apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan kepada orang lain, kita komunikasikan, ya, merupakan sebuah kebenaran, kebaikan, dan disampaikan dengan cara yang baik. Dengan demikian, Bapak-Ibu sekalian, setiap apa yang kita ucapkan itu akan menjadi ibadah. Jadi apa yang kita ucapkan, core belief-nya adalah tauhid, membangun tata nilai ya, baik buruk berdasarkan ketentuan Allah, kemudian melahirkan aktivitas. Ya. Aktivitas itu bisa berupa pembicaraan. Ya. Nah, pembicaraan kita akan bernilai ibadah. Demikian, Bapak-Ibu sekalian, ya. Ternyata memang sesungguhnya sekedar lesan saja kalau kita pelajari itu ilmunya sangat rumit. Jadi mempelajari bagaimana kita memproses informasi dari yang kita dengar, kita lihat diproses oleh otak, otak mentransmisikan menjadikan memori, memori menjadi mindset. Itu ilmunya rumit ya. Itu bisa sampai apa dengan dokter juga nggak selesai itu kita belajar ilmu. Tetapi intinya adalah kita membiasakan mendengar, melihat yang benar baik, maka insya Allah memori yang tersematkan di dalam otak kita juga merupakan kebaikan. Nah, ini menjadi dasar kita di dalam melakukan aktivitas-aktivitas. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan bermanfaat. Mohon bisa diperkaya ini banyak Kiai Ustadz yang hadir di ruang Zoom ini. Ya, ada Kiai Mustain, ada Kiai Jumari, ya, ada Kiai Sairi dan macam-macam ya. Ya, Prof. Partino berkenan bisa memperkaya ya, perspektif kita tentang bagaimana kita bisa mengelola lesan kita sebaik-baiknya. Dan Allah ya kemajma'in, nasr minallah fatun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.